Elkan Bagot dipanggil kembali bela timnas Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi berada di 3 besar top skor Liga Voli Korea Selatan. Venezia ditahan imbang Verona. JIZS dan rekan-rekan gagal amankan kemenangan. Garuda Muda taklukkan Surya 4-0. Pemain keturunan Indonesia ditangkap polisi Brussels. Elkan Bagot kini semakin dipercaya di Blackpool FC. Bek jangkung tersebut sudah mencatatkan 6 penampilan dalam berbagai ajang musim ini. Teranyar, dia bermain penuh saat Blackpool menang 3-1 atas Exeter City pada Sabtu kemarin. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Exeter dalam lanjutan kasta ketiga Liga Inggris. Penampilan Elkan di laga ini terbilang impresif. Selain membantu tim meraih kemenangan, ia mencatatkan 14 kali clearance, 1 intersepsi, dan hanya melakukan 1 pelanggaran. Dalam hal distribusi bola, akurasi umpannya mencapai 84%. Tak hanya bertahan, Elkan juga turut membantu serangan dengan melepaskan 1 tendangan ke arah gawang lawan. Dengan performa yang kian konsisten di level klub, peluang Elkan Bagot kembali memperkuat timnas Indonesia tentu terbuka lebar. Patrick Kluivert, pelatih anyar skuad Garuda, diketahui sangat memprioritaskan pemain yang rutin mendapatkan menit bermain di klub. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kebugaran dan kesiapan mereka di lapangan. Jika dipanggil, Elkan akan kembali mengenakan seragam merah putih setelah terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Januari tahun lalu. Megawati Hangestri Pertiwi terus menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain voli papan atas di Liga Korea Selatan. Pemain andalan timnas voli putri Indonesia ini kembali tampil cemerlang bersama Red Sparks. Tambahan 21 poin saat membantu timnya menang atas AI Peppers pada minggu kemarin, membuat koleksi total poinnya mencapai 559, menjadikannya peringkat ketiga di daftar top skor Liga. Di posisi pertama, ada Victoria Danchak, pemain asing asal Ukraina yang membela IBK Altos, dengan koleksi 603 poin. Sementara itu, posisi kedua diisi oleh Giselle Silva, pemain Kuba andalan GS Caltex, yang telah mencetak 587 poin. Megawati juga harus terus waspada karena posisinya dibayangi oleh Laetitia Momma Bassoko dari Hyundai Hillstead yang sudah mengumpulkan 517 poin. Tak hanya itu, rekan satu timnya, Vanya Bukilik, berada di peringkat kelima dengan 510 poin, membuat Red Sparks memiliki 2 pemain dalam 5 besar. Sosok legendaris Kim Yeon Kyung dari Pink Speeders saat ini menempati peringkat ke-6 dengan torehan 434 poin. Sementara itu, pemain-pemain lain seperti Marilyn Nikolova dan Kang So-hui dari High Pass serta Taylor Fricano dan Park Jong-ah dari AI Peppers juga melengkapi daftar 10 besar. Dengan performa konsisten, Megawati semakin mengukuhkan namanya di kancah voli internasional. Akankah ia mampu mengejar torehan Victoria Danchak di puncak daftar top skor? Kita tunggu aksi-aksi selanjutnya dari bintang kebanggaan Indonesia ini. Venezia harus puas berbagi poin dengan Verona setelah bermain imbang 1-1 dalam laga Liga Italia, Selasa dini hari. Meski sempat memimpin, mereka gagal mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Venezia membuka skor lebih dulu di menit ke-28 lewat aksi Alessio Zerbin. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di babak pertama, dengan Venezia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Verona mulai meningkatkan intensitas serangan. Meski JIZS dan lini belakang Venezia tampil solid di 30 menit pertama babak kedua, mereka akhirnya kebobolan di menit ke-76. Jackson Cecowa mencetak gol penyeimbang setelah memanfaatkan umpan datar dari Daniel Mosquera. Venezia hampir saja mencetak gol kemenangan di menit ke-85 ketika Gianluca Busio melepaskan tendangan terarah. Tetapi aksi gemilang kiper Verona, Lorenzo Montipo, berhasil menggagalkan peluang tersebut.
Skor 1-1 bertahan hingga laga usai, membuat Venezia harus puas membawa pulang 1 poin. Hasil ini membuat JIZ dan kawan-kawan harus bekerja lebih keras di pertandingan berikutnya untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Timnas Indonesia U20 kembali menelan kekalahan dalam ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pasukan Indra Syafri kalah 0-2 dari Suriah U20. Menghadapi laga ini, Garuda Muda tampil dengan susunan pemain berbeda. Tidak ada Welber Jardim yang sebelumnya menjadi starter saat melawan Yordania. Namun, Indonesia justru kesulitan mengimbangi permainan agresif Suriah. Indonesia sempat mendapat peluang emas di menit ke-7 melalui tendangan bebas Doni Tri Pamungkas. Sayangnya, bola hanya membentur tiang gawang. Di menit ke-29, Suriah berhasil memecah kebuntuan. Sundulan Majed Manaf Ramadan menjebol gawang Ikram Al-Ghifari, memanfaatkan umpan silang akurat dari sisi sayap. Indonesia tertinggal 0-1 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Indonesia mulai mampu menahan gempuran lawan. Namun, pelanggaran di dekat kotak penalti menjadi petaka bagi Garuda Muda. Pada menit ke-66, Anas Al-Hardan mencetak gol kedua untuk Suriah melalui tendangan bebas mendatar yang tak mampu dibendung Ikram Al-Ghifari. Salah satu peluang terbaik datang di menit ke-75 saat Doni Tri Pamungkas melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Sayangnya, kiper Suriah mampu melakukan penyelamatan gemilang, hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 0-2 untuk kemenangan Suriah tetap bertahan. Bintang sepak bola dunia berdarah Indonesia, Raja Ninggolan, ditangkap polisi Brussels, Belgia, pada Senin pagi. Penangkapan ini diduga terkait penyelundupan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa melalui pelabuhan Anwer. Dilaporkan oleh media Belanda The Telegraph, aparat telah menggeledah sekitar 30 rumah di wilayah Antwerp dan Brussels sebagai bagian dari penyelidikan. Saat penggeledahan, mobil Raja Ninggolan juga ikut disita dan diderek oleh polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Kantor Kejaksaan Brussels memastikan penangkapan ini, namun belum memberikan keterangan rinci karena penyelidikan masih berlangsung. Kami dapat memastikan bahwa seorang pesepak bola berinisial RN telah ditangkap. Karena penyelidikan masih dalam tahap awal, tidak ada komentar lebih lanjut yang akan diberikan, ujar pernyataan resmi kejaksaan. Sementara itu, pengacara Raja Ninggolan, Omar Sowidi, tengah menuju kantor polisi untuk mendampingi kliennya yang sedang diinterogasi. Hingga saat ini, pihak Ninggolan belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. Raja Ninggolan, yang baru saja bergabung dengan klub divisi 2 Belgia, KSC Lokeren Temse, pada pekan lalu, sempat bermain di Liga Belgia. Namun, kini karir pesepak bola yang dikenal dengan gaya bermain agresif itu berada dalam sorotan tajam.